Let's talk inside. Film dibuka di sebuah gereja, lalu datanglah seorang pria, yang langsung menghadap si pendeta, di ruang pengakuan dosa. Kemudian si pria membuat pengakuan, bahwa dirinya, adalah seorang pembunuh bayaran pro. Sudah tak terhitung lagi, jumlah nyawa target, yang sudah pria ini habisi. Pria ini diketahui bernama Reno, yang sudah melakukan pembunuhan, sejak masih berusia 10 tahun. Just pull the trigger from a distance. You feel his bangs to make the whole thing a lot. Menanggapi itu, si pendeta pun mengatakan, kalau Reno, sudah melakukan keputusan yang tepat. Yaitu dengan mendatangi gereja, dan membuat pengakuan dosa, untuk bertobat. Reno lantas mengatakan, kalau dirinya, belum ada niat untuk bertobat. Tujuan Reno mendatangi gereja tersebut, bukan untuk membuat pengakuan dosa. Tetapi untuk menghabisi seorang targetnya, yang tak lain, adalah si pendeta itu sendiri. Kemudian dengan sigap, Reno langsung beraksi. Menghabisi sang pendeta, dengan cara dibakar hidup-hidup, di ruang pengakuan dosa. Untuk kesekian kalinya, Reno berhasil menyelesaikan misi. Sehingga membuat nama Reno, menjadi semakin harum, di dunia kriminal bawah tanah, dan disegani oleh kawan maupun lawan. Adegan film berpindah, pada 2 minggu kemudian. Memperlihatkan Reno yang kini, sudah berada di Thailand. Tujuan Reno mengunjungi negara tersebut, tak lain untuk menemui sahabat baiknya, yang diketahui bernama Sunny. Sunny adalah seorang ketua mafia, yang sekarang, sedang bersembunyi di tengah hutan. Ternyata tujuan Sunny, menyuruh Reno datang, tak lain untuk meminta bantuan. Let's talk inside. Kemudian, Sunny menjelaskan kepada Reno, terkait anak dan istrinya, yang telah dihabisi, oleh seorang ketua gangster. Ketua gangster tersebut, diketahui bernama Jarod, yang telah mengambil alih paksa, bisnis serta wilayah kekuasaan Sunny. Bukan hanya anak dan istri, tapi seluruh kelompok mafia Sunny, telah Jarod lenyapkan. Sehingga memaksa Sunny, untuk bersembunyi ke tengah hutan. Sunny meminta bantuan Jarod, untuk membalaskan dendam, atas kematian anak dan istrinya, yaitu dengan menghabisi Jarod. Berikut dengan kekasih Jarod, yang diketahui bernama Camilla, yang merangkap sebagai tangan kanan Jarod. She comes to Thailand, him, or whatever you wanna call it. And the girlfriend is Neil. She's Sebagai seorang sahabat, tentu Reno bersedia, untuk membantu Sunny. Sebagai balas budi, karena Jarod, pernah menyelamatkan nyawa Reno, yang nyaris saja tewas, dalam sebuah misi yang hampir gagal. Reno mengatakan kepada Jarod, bahwa setelah misi ini selesai, dirinya akan langsung pensiun, menjadi seorang pembunuh bayaran. Ternyata Reno, masih diselimuti rasa bersalah, setelah menghabisi sang pendeta, 2 minggu yang lalu. Rasa bersalah yang pada akhirnya, membuat Reno sadar, bahwa sudah saatnya ia bertobat. Dalam misi balas dendam ini, Reno tidak akan bertindak sendiri. Ada seseorang, yang akan diutus oleh Sunny, untuk mendampingi Reno. Mengingat, Jarod memiliki ratusan anak buah, yang bersenjata lengkap. spins around inside and makes a mess. Berpindah ke sebuah markas, memperlihatkan si ketua mafia yaitu Jarod, yang sedang menyiksa seorang bapak tua, yang menolak menyerahkan tanah lahannya. You have it. Karena sudah tak kuasa menahan siksa, akhirnya si bapak tua malang ini, menyerahkan seluruh tanah lahannya, kepada Jarod secara gratis. Sementara itu, Reno sudah berada di sebuah klub malam, tempat pacar Jarod bekerja, yaitu Camilla. Sembari meneguk minuman, Reno terus memantau Camilla, sedang beraksi pada sebuah tiang. Seusai itu, Reno lantas menghampiri Camilla, yang berjalan kaki, ke arah menuju pulang. Reno berusaha merayu Camilla, agar mau ikut bersamanya, dengan menaiki bajai tersebut.
Si supir bajai ini, ternyata adalah utusan dari Sunny, untuk mendampingi Reno, dalam menjalankan aksinya. Awalnya Camilla menolak ajakan dari Reno, karena dirinya takut, pacarnya yang seorang ketua gangster, akan murka kepadanya. Namun setelah dibujuk oleh si supir bajai, yang mengatakan kalau Reno, adalah pengusaha kaya raya, jiwa materai Camilla pun meronta-ronta. Sehingga pada akhirnya, Camilla bersedia, menerima ajakan dari Reno. Apalagi Reno berjanji, akan membayar mahal, apabila Camilla, mau bercocok tanam dengannya. Setibanya di rumah Camilla, mereka berdua langsung menuju ke kamar, dan mulai bercocok tanam. Namun tanpa mereka berdua sadari, seorang anak buah Jarod, memantau rumah Camilla dari luar. Seusai bercocok tanam, Reno pun langsung ke toilet, untuk membasuh pisau tumpulnya, yang baru saja selesai digunakan. Lalu secara diam-diam, Camilla menggeledah jaket Reno. Camilla sangat terkejut, menemukan foto dirinya, di dalam saku jaket Reno. Akhirnya Camilla sadar, bahwa dirinya sudah dijebak, dan akan dihabisi oleh Reno. Camilla mencoba melarikan diri, namun sayangnya, ia sudah terlambat. Karena dengan begitu sigap, Reno berhasil menyergapnya. Pada saat yang bersamaan, anak buah Jarod muncul, dan berduel dengan Reno. Meskipun sempat kewalahan, namun pada akhirnya, si anak buah Jarod, berhasil Reno habisi. Tapi sayangnya, Camilla yaitu pacar Jarod, telah berhasil melarikan diri. Kemudian, Reno menghubungi si supir bajai, untuk segera menjemput dirinya. Setelah itu, si supir membawa Reno, beristirahat di kediamannya. Si supir bajai ini, diketahui bernama Peter. Reno lantas bercerita kepada Peter, terkait misinya yang gagal, dalam menghabisi pacar Jarod, yaitu Camilla. Mengetahui akan hal itu, tentu Peter menjadi panik. Karena dirinya yakin, Camilla pasti akan mengadu, kepada pacarnya yaitu Jarod. Dan sudah pasti, Jarod akan mengutus anak buahnya, untuk memburu Reno. Peter juga pasti akan ikut diburu, karena sebelum ini, Peter pun ikut terlibat, dalam menjebak Camilla. Apalagi Peter tahu, betapa brutalnya kelompok mafia Jarod, yang membantai seluruh kelompok mafia Sunny, dan hanya menyisakan Sunny, dan juga Peter sendiri. Menanggapi itu, Reno meminta Peter, agar tidak perlu khawatir. Karena Reno berjanji, akan segera membantai Jarod, berikut seluruh anak buahnya. Namun sebelum beraksi, Reno butuh istirahat sejenak, guna memulihkan kembali tenaganya. Nah, berpindah ke Jarod, yang menjadi sangat murka, mengetahui kalau pacarnya, nyaris saja dihabisi. Namun di balik itu, Jarod juga kesal kepada Camilla, yang mau-maunya, dirayu oleh pria lain. Menanggapi itu, Camilla lantas berdalih, kalau semalam, dirinya sedang mabuk berat. Kemudian, ia dipaksa oleh Reno, dan seorang supir bajai. Camilla akhirnya tersadar, ketika seorang anak buah Jarod muncul, dan berduel dengan Reno. Mendengar hal itu, Jarod lantas menugaskan tangan kanannya, yang diketahui bernama Johnny, yaitu untuk mendatangi kawasan rumah Camilla, guna mencari petunjuk, terkait identitas Reno, dan juga si supir bajai. Polis. Lelong korban. Singkat cerita, Johnny dan kelompoknya, tiba di kawasan rumah Camilla. Kemudian, mereka bertanya kepada orang-orang di sekitar, terkait identitas Reno dan si supir bajai, yang tadi malam, mendatangi kawasan perumahan tersebut. Namun semua orang yang ada di sana, mengaku kalau mereka, tidak mengetahui apa-apa. Sampai pada akhirnya, ada seorang bocil, yang menunjukkan kepada Johnny, foto si supir bajai, yaitu Peter. Yang si bocil foto secara diam-diam, ketika si supir bajai tersebut, datang menjemput Reno. Dan tanpa disangka, anak buah Johnny, kenal dengan supir bajai tersebut. Ia adalah Peter, mantan seorang petarung jalanan, yang menjadi anak buah Sunny, si ketua mafia musuh Jarod. Namun setelah kelompok mafia Sunny, dibantai oleh Jarod, Peter lantas beralih profesi, menjadi seorang supir bajai. Anak buah Johnny juga tahu, di mana alamat rumah Peter.
Kemudian di malam harinya, Reno dan juga Peter mendatangi arena tarung gaya bebas, yaitu untuk menemui teman Reno yang diketahui bernama Mario. Setelah bertemu, Mario lantas mengajak Reno dan Peter berbincang di ruangannya saja. Well, you done pretty well for yourself, Paul. Tanpa membuang waktu lagi, Reno langsung mengutarakan maksudnya, yaitu meminta bantuan Mario dalam melacak keberadaan markas si ketua gangster yaitu Jarod. Sebagai seorang sahabat, tentu Mario siap membantu. The circus upstairs. Chimps, for example. It's only when they have overwhelmed. Walaupun dirinya sadar, Jarod dan kelompoknya adalah kelompok gangster paling brutal di Thailand. Setelah mengucapkan terima kasih, Reno dan Peter langsung pergi dari sana. Your friend, he crazy. Who he was. Beberapa jam setelah itu, Peter kembali ke rumahnya, setelah mengantar Reno kembali ke hotel penginapannya. Namun betapa terkejutnya Peter, mendapati neneknya telah tewas, dihabisi para anak buah Jarod. Di waktu yang bersamaan, 3 orang anak buah Jarod muncul, dan langsung menyerang Peter. Peter yang seorang petarung, berhasil menghabisi mereka bertiga. Namun sialnya, Johnny dan anak buahnya datang, dan berhasil melumpuhkan Peter. Kemudian, Peter dibawa menghadap Jarod, dengan diikat di sebuah kursi. Jarod langsung bertanya kepada Peter, siapa sebenarnya Reno, dan apa motif Reno ingin menghabisi pacarnya, yaitu Camilla. Akan tetapi, Peter lebih memilih bungkam, meskipun dirinya disiksa sedemikian rupa, sehingga membuatnya tak sadarkan diri. Kemudian, Jarod memeriksa ponsel Peter, untuk mencari petunjuk, di mana keberadaan Reno sekarang. Sampai pada akhirnya, Jarod dan Reno terhubung langsung, lewat panggilan video. Jarod mengatakan, kalau sebentar lagi, Reno akan ia habisi dengan cara brutal. Sama halnya dengan partner Reno, yaitu Peter. Mendengar ancaman tersebut, Reno sama sekali tidak gentar. Ia bahkan balik mengancam, akan menghabisi Jarod, dengan cara yang jauh lebih brutal. Bahkan Reno dengan sengaja, menyebutkan alamat hotel penginapannya. Reno bahkan sudah tidak sabar, menunggu kedatangan Jarod, beserta seluruh anak buahnya. Kemudian, Jarod menugaskan anak buahnya, untuk menghabisi Peter, dan membuang jenazahnya ke sungai. Tak lama setelah mereka pergi, Peter yang ternyata masih hidup, lantas keluar dari sungai, dan bergegas menemui Reno. Setelah bertemu, Reno langsung melakukan pertolongan pertama, dengan menyumpal luka Peter. Setelah keadaan Peter sudah mulai tenang, Reno pun lantas bertanya, apa yang sebenarnya terjadi. Peter menjawab, kalau kelompok Jarod telah menghabisi neneknya. Mereka juga menyiksa Peter, guna mencari tahu alamat kediaman Reno sekarang. Tapi Peter memilih bungkam, dan kemudian dihabisi, lalu dibuang ke sungai. Tapi mereka tidak sadar, kalau Peter ternyata masih hidup, dan akhirnya bertemu lagi dengan Reno. Mengetahui akan hal itu, Reno lantas membawa Peter pergi. Karena sebentar lagi, kelompok Jarod akan datang. Karena sebelumnya, Reno sempat emosi, mendengar Peter telah dihabisi oleh Jarod. Tanpa pikir panjang, Reno lantas memberitahu Jarod alamat hotel penginapannya, dan menantang mereka untuk datang. Ketika hendak menuju keluar, Reno melihat kelompok Jarod datang sembari membawa senjata, mengepung di luar hotel tersebut. Berada di dalam posisi terpojok, Reno pun terpaksa beraksi, hingga terjadilah aksi baku tembak. Sehingga pada akhirnya, mereka semua berhasil Reno ratakan. Setelah itu, Reno membawa Peter, yang keadaannya sudah semakin memburuk, untuk bersembunyi ke rumah Mario. Try not to fucking die on me. How bad is it? It's bad. Setibanya di tempat tujuan, Reno meminta bantuan Mario, untuk menghubungi dokter, guna mengobati luka Peter.
Tak lama kemudian, si dokter pun datang, dan langsung mencoba mengobati Peter. Namun malangnya, semua sudah terlambat, karena Peter sudah keburu tewas. Come on, you don't need to. Melihat sahabat barunya tewas, tentu membuat Reno murka, dan sudah tidak sabar lagi, untuk membantai Jarod dan kelompoknya. Kematian Peter tadi malam, akhirnya sampai ke telinga Sunny. Sama seperti Peter, Sunny juga semakin murka, dengan si ketua gangster, yaitu Jarod. Mengingat, Peter adalah satu-satunya, anak buah setia Sunny, yang masih tersisa. Hingga pada akhirnya, Sunny memutuskan turun tangan, dalam misi menghabisi Jarod, bersama dengan Reno. Kemudian, Reno memberitahu Sunny, perihal teman lamanya, yaitu Mario, yang akan ikut membantu, dalam misi menghabisi Jarod. Yes. Kemudian di malam harinya, Reno dan juga Sunny mendatangi Mario di kediamannya. Setibanya di sana, Mario langsung menjelaskan terkait rencana darinya untuk menjebak Jarod. Yaitu pada besok malam, di saat Jarod akan menghadiri pertarungan gaya bebas. Yang dimana Jarod menggelontorkan uang dalam jumlah banyak, yaitu untuk memasang taruhan pada pertarungan tersebut. Dan di sanalah mereka akan beraksi dengan membagi tugas. Reno bertugas menghabisi Jarod, sedangkan Mario dan Sunny bertugas untuk menghabisi seluruh anak buah Jarod. Listen, I have never been late. I prefer. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat Jarod dan pacarnya yaitu Camilla sedang menonton pertarungan. Tak lama kemudian, datanglah Mario, yang langsung menghampiri Jarod. Karena ternyata, Mario dan Jarod memang tidak pernah memiliki masalah. Bahkan, Jarod tidak ragu mengundang Mario untuk berpesta di sebuah klub malam setelah acara pertarungan selesai. Tetapi Mario menolak dengan dalih sedang kelelahan. To you. Sementara itu, Reno, Sunny dan keponakannya mendatangi tempat pertarungan tersebut. Namun sialnya, di tempat parkir, mereka dihadang oleh kelompok Jarod, hingga terjadilah aksi baku hantam dan baku tembak. Pada akhirnya, kelompok Jarod berhasil mereka habisi. Namun sialnya, keponakan Sunny harus tewas, sedangkan Sunny sendiri tertembak. Kemudian, Reno dan Sunny bergegas menuju ke tempat tarung. Namun ternyata, pertarungan tersebut sudah selesai, sekitar 2 jam yang lalu. Pada akhirnya Reno sadar, kalau dirinya telah dijebak oleh Mario. Yang mana ternyata, Mario dan juga Jarod adalah rekan bisnis. Kemudian, Sunny dan Reno bergegas meninggalkan tempat tersebut untuk segera menemui Mario. Namun saat hendak pergi, mobil Reno pun diserang oleh para anak buah Mario yang baru saja sampai. Melihat mobil Reno terbakar, si anak buah langsung melapor ke Mario bahwa Reno sudah tewas. Namun tanpa mereka sadari, yang tewas hanyalah Sunny saja. Sedangkan Reno sendiri ternyata masih selamat, alias masih hidup. Berpindah ke Mario, yang bersiap akan tidur nyenyak, setelah mendapat laporan kalau Reno sudah tewas. Namun dugaan Mario salah, karena ternyata, Reno sudah berada di hadapannya, sembari menodongkan senjata. Berasa di dalam posisi terjebak, akhirnya Mario jujur, bahwa dirinya dan Jarod adalah rekan bisnis. Apabila Jarod tewas, maka Mario akan rugi besar. Mario juga mengaku, kalau waktu itu, yang ia hubungi adalah dokter palsu. Sehingga pada akhirnya, Peter tewas, karena terlambat mendapatkan pertolongan. Reno lantas memaksa Mario, mengantarnya ke markas Jarod. Apabila Mario menolak, Reno mengancam, akan menghabisinya. Mario yang tidak ingin mati sia-sia, dengan terpaksa mengantar Reno. Yaitu menemui Jarod, yang sedang berpesta di klub malam. Win or lose. Yes. Setibanya di depan klub malam, Mario malah menyerang Reno. Hingga dengan terpaksa, Reno harus menghabisi Mario.
Saat mencoba masuk ke dalam klub, Reno malah dihadang oleh Johnny, yaitu tangan kanan Jarod. Sehingga pada akhirnya, Johnny tewas di tangan Reno. Setelah itu, Reno lanjut membrutal, membantai seluruh anak buah Jarod, dan hanya tersisa satu orang saja. Where is he? Si anak buah yang masih tersisa, langsung memberitahu Reno, di ruangan mana Jarod berada. Setibanya di ruangan tersebut, tanpa banyak cincong, inilah yang Reno perbuat. Sehingga pada akhirnya, Reno berhasil menyelesaikan misi terakhirnya, yaitu menghabisi Jarod dan Camilla. Adegan film berpindah, pada sebulan kemudian, yang dimana Reno memutuskan menetap di Thailand, dengan mendiami rumah Sunny, yang berada di tengah hutan. Tak lama kemudian, seorang wanita mendatangi Reno, yang ternyata, itu adalah asisten Sunny. Si asisten datang, untuk mengantar semua uang milik Sunny, yang diwariskan kepada Reno. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, karena Reno telah membalaskan dendam Sunny. Berpindah di keesokan harinya, yang dimana Reno sedang berburu di tengah hutan. Lalu tiba-tiba, inilah yang terjadi. Reno akhirnya tewas, terkena busur panah nyasar, milik seorang bocil, yang sedang berburu bersama ayahnya. Nasib memang tidak ada yang bisa menebak, seorang pembunuh bayaran terbaik, malah tewas di tangan seorang bocil, dalam sebuah aksi yang tidak disengajakan. Kemudian, film pun selesai.